Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya kita reschedule lagi ya karena kebetulan besok saya diminta untuk ke kementerian. Dan pastinya akan sangat sulit menjelaskan materi ini di tengah jalan begitu. Suara saya cukup terdengar ya, teman-teman ya? Terdengar, Pak. Nah, materi kita terdengar, Pak. terakhir itu terkait dengan takhrij hadis ya. Kalau teman-teman lihat di schedule perkuliahan kita ada takhrij hadis 1, takhrij hadis 2. Jadi rencananya memang ini akan dibagi dua tahap. Maksudnya supaya kita mempelajarinya agak pelan-pelan gitu, sehingga teman-teman harapannya bisa lebih memahami. Nah, untuk materi takhrij ini saya merasa perlu untuk menjelaskan secara langsung, secara sinkronus, karena memang materinya mungkin tidak terlalu mudah gitu ya. Bahan yang kita gunakan itu adalah aplikasi yang ditulis dalam bahasa Arab gitu layoutnya. Jadi mungkin saya harus menjelaskan secara khusus. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu kenapa kebutuhan kita untuk bisa melakukan takhrij hadis. Jadi teman-teman nanti akan menjadi calon guru ya, guru PAI kan gitu ya. Walaupun mungkin di sekolah mapelnya itu yang diajar adalah PAI, tetapi nanti kemungkinan gitu di masyarakat orang akan melihat Anda sebagai ahli agama gitu ya, ahli agama Islam, pakar agama Islam. Nah, termasuk di dalamnya terkait dengan bidang hadis kan gitu. Nah, bisa jadi muncul pertanyaan seperti, Pak, ini hadisnya sahih enggak gitu ya, Bu, hadisnya sahih enggak gitu ya, atau hadis lengkapnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itulah yang kira-kira mau kita coba jelaskan supaya teman-teman memiliki dasar-dasar bagaimana mencari hadis di lokasi yang aslinya begitu, di kitab-kitab yang aslinya. Dan harapannya teman-teman juga bisa mengeksplor satu hadis secara lebih detail untuk menunjukkan lengkapnya seperti apa hadisnya, kemudian di kitab apa, nilai hadisnya seperti apa, dan kemudian penjelasan hadisnya. Nah, ini juga sekaligus teman-teman akan menjadi bahan dari materi UAS kita. Jadi sekaligus ya, dua materi ini sekaligus saya menjelaskan materi UAS begitu. Sehingga nanti setelah selesai materi ini, teman-teman akan diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas UAS-nya, yaitu mentakhrij hadis gitu. Jadi itu urgensinya. Nah, kita mulai saja. Saya mau coba menjelaskan dulu dalam praktik di Maktabah Syamilah, walaupun saya dengar juga tadi PJ menginformasikan ada kesulitan ya untuk melihat atau mendownload file yang cukup besar. Makanya nanti mungkin saya akan coba ulang lagi, tapi mungkin versi yang kedua adalah versi yang berbasis web, begitu ya teman-teman ya, untuk jadi pemahaman kita. Oke, saya mau mulai share screen. Ini handout sederhana, nanti akan saya bagikan. Teman-teman tidak perlu mencatat satu persatu kalau memang tidak berkenan ya, tapi nanti saya bagikan saja. Nah, ini saya mau bagi dua layar. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, saya akan mengaktifkan Maktabah Syamilahnya. Ini aplikasi gratis. Dan saya mau bagi dua layar seperti ini. Terlihat nggak ya teman-teman dua layar? Yang satu PowerPoint, yang satu lagi Maktabah Syamilah. Terlihat, Pak. Nah, saya akan jelaskan bertahap melalui handout ya, dan praktek di sebelah kanan saya supaya mudah nanti teman-teman mengikutinya. Dan nanti akan saya ulang lagi sekali lagi dengan aplikasi yang berbasis web.
Jadi kita lihat mana yang lebih mudah. Kalau yang aplikasi berbasis web itu cukup, maka Anda tidak perlu mendownload gitu ya. Tetapi kalau Anda ingin mendownload, mungkin ada kesempatan, ada waktu gitu, ya silahkan. Tapi memang luar biasa ya ukurannya gitu. Saya juga berpikir nanti mungkin ketika ke kampus saya akan titipkan file di komputer prodi aja, tinggal mungkin download pakai flash disk gitu ya, dipindah gitu. Kalau yang kebetulan ke kampus. Teman-teman masih suka ke kampus kan ya? Kalau saya lihat kayaknya masih ada mata kuliah yang luring ya. Betul ya? Betul, Kak. Jadi nanti tinggal disambung aja kali ya dengan apa? Kalau saya usahakan mungkin hari Senin saya akan taruh filenya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau praktek dengan instalasi bisa kita diskusikan. Oke, teman-teman. Pertama case-nya seperti ini ya. Saya ambil contoh kasus misalnya di sebelah kiri saya itu ada hadis yang cukup terkenal gitu. Tapi kita asumsikan kita belum mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh siapa atau ada di kitab apa gitu ya. Ada satu orang yang bisa membacakan hadisnya mungkin? Silakan. Saya aja, Ustaz. Silakan. Harun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi Ramadan. Baik. Terima kasih Nurul ya. Bagus. Jadi bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 unsur atau 5 amalan gitu ya. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah dan mendirikan shalah, wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat, wal hajj dan melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini ada sedikit apa namanya mufradat ya gitu. Nah, kita asumsikan kita belum tahu ada di mana. Maka saya akan copy ini karena tidak mau ngetik lagi agak lama gitu ya. Dan saya akan masukkan ini di aplikasi Maktabah Syamilah. Caranya adalah dengan ketik bahas. Di sini ada ya nanti ya. Ini panduannya teman-teman. Pertama ketik bahas, kemudian pilih fin nusus. Akan muncul tampil seperti ini. Normalnya Anda bisa ngetik di sini. Misalnya kalau diketik kan seperti ini ya. Tuh. Tapi karena barusan saya ngetik jadinya muncul ya sudah samakan dengan Islam. Yang kedua ada kategori nih di bagian yang tengah ini. Saya memilih kategori mutunul hadis karena kita hanya akan mencari di klaster kitab-kitab yang masuk kategori mutunul hadis gitu ya. Karena Maktabah Syamilah ini aslinya adalah library gitu. Jadi isinya itu bukan hanya kitab terkait hadis. Banyak, ada akidah, ada ulumul Quran dan yang lain-lain seperti Anda bisa lihat ya di kategori ini. Tapi kita mau fokus pencarian kita pada yang mutunul hadis saja. Maka Anda perlu klik ini mutunul hadis. Jangan yang bawah, beda lagi ceritanya. Nah, kalau Anda klik di menu yang tengah ini, maka di sampingnya itu muncul daftar kitab-kitab hadisnya. Gitu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini itu kitab-kitab hadis semua. Ada musnad, ada jami', gitu kan, ada sunan ya. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Kita punya dua opsi. Anda mau spesifik mencari di kitab-kitab tertentu atau Anda mau ambil semua yang masuk kategori mutunul hadis. Kalau Anda mau spesifik di kitab-kitab tertentu, maka Anda harus scrolling ke bawah, Anda perhatikan satu-satu, dan pilih, diklik gitu ya, misalnya gini, Musnad Abi Daud, Anda klik, gitu. Kemudian Anda cari lagi, pelan-pelan gitu. Ini ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, gitu ya. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi.
gitu kan. Kemudian apa lagi? Sunan An-Nasa'i gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda pilih seperti ini, maka proses pencariannya bisa lebih cepat karena dia hanya mencari di kitab-kitab yang sudah kita klik itu. Gitu kan? Nah, kalau Anda mau ambil semua, Anda pilih Al-Majmu'ah Kulluha. Di panduan saya ya, informasikan kita bisa klik di Al-Majmu'ah Kulluha. Jadi itu opsi ya. Untuk saat ini saya ingin kita Al-Majmu'ah Kulluha. Kenapa? Karena mungkin nanti hadis yang nanti harus Anda cari bisa jadi tidak ada di kitab-kitab yang masyhur begitu. Maka kita pilih yang Al-Majmu'ah Kulluha. Artinya semua kitab yang masuk dalam kategori ini, ya. Kata kunci udah, kategori udah, kitab-kitabnya udah. Kalau sudah semua, Anda klik yang ini, Tanfidul Bahas. Maka aplikasi akan mulai mencari. Kita lihat nih progresnya di sini yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini ya, di bawah ini ya, kelihatan. Dan hasilnya sudah mulai kelihatan tuh. Sudah mulai muncul. Oke. Kita tunggu sejenak, tapi ini sudah mulai muncul. Nah, di slide berikutnya, yang sebelah kiri, setelah proses pencarian, kita kemudian proses penulisan hasil. Jadi, dari hasil yang banyak ini, untuk kebutuhan perkuliahan kita, saya mengizinkan kalau hasilnya banyak, seperti sekarang kan hasilnya banyak ya. Ada berapa baris ini. Kita bisa melihat jumlah temuannya itu dari sini nih, ya sebelah kanan ini ya. Mudah-mudahan kursor saya tampak nih, mudah-mudahan. Jadi dari musalsal ini kelihatan berapa yang ditemukan. Ada 119. Kan ini jumlahnya banyak sekali ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka Anda boleh nanti membuat filter gitu. Jadi kita pilih saja kitab-kitab yang masuk kategori kutubus sittah atau kutubus tis'ah gitu. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini sederhananya Anda boleh pakai keyboard lebih mudah, turun ke bawah gitu ya, pakai panah ke bawah, atau Anda boleh juga pakai kursor, silakan saja. Nah, ini misalnya ketemu nih Sahih Bukhari. Ini kan masuk ya kategori kutubus tis'ah atau sittah. Kemarin kan sudah belajar kitab-kitab ya mengenal kitab ya. Masih ingat mungkin mudah-mudahan. Nah, yang pertama ini judul bab qaulin Nabi SAW bunil Islam ala khamsin. Nah, ini kan nggak ketemu, ini bukan yang kita maksud kan gitu. Berarti turun lagi ke bawahnya. Nah, ini yang kita maksud. Jadi hadis lengkapnya ternyata ditemukan di dalam salah satunya kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Nah, Anda copy paste. Anda copy, diklik pakai kursor, ditahan sampai sini, kemudian Anda klik kanan, Anda copy atau Ctrl C, ya. Kemudian Anda pergi pindah ke Word. Misalnya di sini. Nah, gitu ya. Anda pindah ke Word. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa tuliskan referensinya, ya. Ini saya perbesar ini apa namanya terusnya. Mudah kita melihatnya ya. Udah kelihatan belum ya Word saya ini? Mudah-mudahan kelihatan ya. Sudah, Pak, sudah. Kelihatan Pak, sudah Pak, sudah. Nah, jangan lupa di sebelah kanan ini ada informasi. Ada kalau Sahih Bukhari artinya itu jelas ya. Ini Sahih Bukhari. Maka kita tulis di sini Sahih Bukhari. Ini saya udah mulai agak lupa-lupa juga ini keyboard Arab ini. Jadi mohon maaf ya kalau agak pelan ya. Jadi Sahih Bukhari. Kemudian di sini juga ada juz ya, informasi juz. Di sini kelihatan juz 1 as-safhah halaman 11. Anda tulis. Singkat saja nggak apa-apa. Jadi kalau juz Anda tulis saja jim begitu, kemudian angka 1, kemudian spasi, safhanya short saja, kemudian di sini tulis 11. Sudah tutup kurung dulu sementara. Gitu.
Begitu, paham ya sampai sini ya, teman-teman? Paham, Jangan Pak. sampai lupa menuliskan ini, karena ini referensi. Jadi kalau ditanya sama orang, ada di kitab apa? Ada di Sahih Bukhari, Pak, gitu. Juz 1 halaman 11, gitu, ya. Paham ya sampai sini ya, teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, kalau mau, Anda juga boleh memberi warna untuk semua sanadnya. Nih, nama-namanya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau mau seperti itu. Nanti karena kita akan perlukan. Sudah, ini yang pertama dapat dari Sahih Bukhari. Coba kita lihat lagi di bawah. Kita lihat lagi. Ada juga di Sahih Muslim. Kebetulan ini. Maka kita bisa copy paste juga. Ya, kita ambil kayak tadi. Gitu. Copy. Bawahnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian jangan lupa masukkan referensinya. Jadi kita tulis Sahih Muslim sama kayak tadi, juz berapa? 1 ya, halaman 45. Nah, nah, kalau Anda mau sama kayak tadi ya, Suhel. Nah, ini dibuat warna berbeda supaya kelihatan mudah. Oke. Nah, dari sini Anda bisa melanjutkan ya ke bawah-bawahnya nih. Ada At-Tirmidzi ini misalnya kan, di bawah lagi ada lagi yang lain. Nah, sebagai contoh saya mengumpulkan 4 nih di PPT yang nanti akan saya bagikan. Jadi dari Sahih Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian di sini juga dari Sunan At-Tirmidzi, ada dari Sunan An-Nasa'i. Ya, nanti Anda boleh lebih lengkap lagi ya. Ini kan namanya juga contoh. Seperti ini nih. Sunan An-Nasa'i belum saya kopikan ya. Silakan nanti dilengkapi sama seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah punya daftar hadisnya secara lengkap dengan sanadnya, gitu ya, matanya dan rawinya. Ya, rawinya itu terlihat dari siapa, muallaf dari ininya ya, kitabnya itu. Jadi kalau mau Anda bisa juga di sini Rawahut Tirmidzi begitu. Kalau mau boleh ya, supaya lebih lengkap lagi gitu. Nah, setelah ini semua terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membuat bagan sanad. Bagaimana caranya? Caranya yang mudah itu sebetulnya kalau menurut saya pakai Word juga. Jadi saya mau buka Word ini untuk mencontohkan. Nah, kok yang kebuka malah. Tuh, tetangganya lagi nyetel musik nih. Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Kedengaran nggak teman-teman? Enggak, Pak. Ya, alhamdulillah. Enggak. Jadi kenapa tadi saya menyarankan supaya teman-teman membuat warna-warna ya di sanad itu supaya nanti membuat bagannya mudah. Nah, ini salah satu cara. Silakan kalau Anda mau berkreasi, saya suka pakai ini. Smart Art Graphic, khususnya yang hierarchy. Kemudian saya pilih salah satunya misalnya yang ini. Ini contoh saja ya, teman-teman silakan kalau mau punya kreasi yang berbeda. Nah, di atas ini kita tentu mencantumkan Rasulullah ya, Rasulullah SAW. Kalau Anda nggak mau ngetik, Anda bisa copy paste. Ya. Misalnya, aduh, ngetik mulu, Pak.
nggak lancar ya boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari Rasulullah turun ke siapa, teman-teman? Diterima oleh siapa hadisnya? Dari Rasulullah. Abdullah bin Musa bukan Pak? Di sini nih, di yang hadis ini nih. Ibnu Umar ya. Ibnu Umar, betul. Siapa Ibnu Umar? Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar. Ya, sahabat kan? Iya, anaknya Umar bin Khattab ya Pak. Makanya kenapa kalau di hadis, kalau Anda baca nih, yang bagian seblok, nih, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya. Padahal di sininya namanya satu, Ibnu Umar. Tapi selalu kita lihat radhiyallahu anhuma, enggak radhiyallahu anhu. Kenapa coba teman-teman? Karena yang didoakan itu dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Ibnu Umar anaknya, gitu. Dua-duanya sahabiyun, ya kan? Dua-duanya adalah sahabat. Anda bertemu dengan Rasulullah, Muslim, ya kan? Ya enggak? Iya, Nah, Pak. saya kasih tips ketika membuat bagan, coba Anda lihat juga hadis yang lain di tobakoh yang sama. Di tobakoh sahabi, sebelum kita ke tobakoh-tobakoh yang lainnya. Atau kalau misalnya ini membingungkan, ya sudah, karena ini hadis pertama ya. Ini hadis pertama, yang mau kita bikin bagannya, kita bikin aja, lengkap ya. Berarti dari Ibnu Umar, hadisnya diterima oleh Ikrimah bin Khalid. Gitu ya. Saya taruh di sini ya. Iya Iya, Pak. Pak. Oke. Dari Ikrimah diterima oleh Hamdalah. Ya. Nah, ini kan kurang nih. Jadi ini harus tambah dulu. Add below. Nah, add, klik kanan, add text. Paste lagi. Kemudian dari Hamdalah diterima oleh Ubaidullah bin Musa. Ya. Berarti ini juga ditambah. Klik kanan, edit text, paste. Dah. Selesai ya sampai sini ya? Selesai sampai sini. Iya Pak. Semua sudah dari Rasulullah. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Ayo, kira-kira teman-teman. Satu lagi yang kurang yang belum disebutkan siapa? Bukhari ya Pak. Nah, betul. Saking tawadunya ya, terkesan tidak terlihat. Iya enggak? Terkesan tidak terlihat. Tapi sebetulnya ada satu tokoh lagi yang sangat penting yang kita kenal sebagai rawi, yaitu adalah Imam Al-Bukhari. Nah, baru lengkap nih, sudah. Lengkap ya? Sudah, sampai sini. Sudah paham ya cara membuat bagan ya? Sudah, Pak. Ini dasarnya. Sebetulnya nanti bisa ditingkatkan lagi, tapi sampai sini dulu lah. Minimal kita tahu dasar. Sekarang kita menuju ke hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat lagi di sini. Dari Rasulullah diterima oleh Ibnu Umar lagi. Pertanyaannya, Ibnu Umar mau ditulis sekali apa dua kali dalam bagan? 2 kali. Hmm? 2 kali. 2 kali. Kan orangnya sama. Sekali ya Pak. Sekali, Pak. Sekali, Pak, sekali. Orangnya sama, tobakotnya sama-sama sahabiyun. Berarti 1 kali aja ya? Iya, Pak. Ya, berarti dari Ibnu Umar karena sudah ditulis, nggak usah ditulis lagi. Gitu ya? Iya Pak. Oke ya, gitu ya. Iya, Pak. Selanjutnya dari Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu diterima hadisnya oleh Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami. Ini nih. Kita cek dengan hadis yang diterima oleh Imam Al-Bukhari. Ternyata dari Ibnu Umar diterima oleh Ikrimah. Nah, berarti kan beda, ya.
Iya enggak? Iya kan? Iya Pak, beda Pak. Tokoh tabi'innya beda. Maka dari Ibnu Umar pecah dua. Di sini at shape below. Tek, gitu ya. Masukkan. Kok belum di copy? Maaf. Copy dulu. Nah, begitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya di bawahnya Sa'ad siapa? Sa'ad Thorik, Pak. Sa'ad bin Thorik. Ya, Sa'ad bin Thorik. Kita copy lagi. Oke, gitu ya. Lalu kita copy lagi. Kita buatkan dulu tempatnya. Ini kalau mau sekalian Anda boleh bikin beberapa kali begitu ya. Ini kerjaan teknis mekanis. Ini akan cepat kalau Anda langsung bikin beberapa. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Coba saya besarkan supaya terlihat lebih mudah. Oke, Sa'ad. Nah, ini ya. Yahya ya. Ya enggak? Iya Pak, Yahya bin Zakaria. Aduh. Nah, kalau terjadi kayak gini tenang. Ini kita bisa hapus. Wah. Cuman ini rusak deh. Oke. Oke ya. Yahya. Setelah itu Suhail. Copy juga Suhail. Sama kayak tadi. Dan terakhir siapa? Muslim, Imam Muslim. Muslim. Gitu. Begitu ya caranya ya. Ya, Nah, Pak. diduplikasi, diteruskan sebanyak hadis yang Anda temukan. Kalau di sampel ini saya menunjukkan ada 4. Maka baganya jadi seperti ini, teman-teman. Nih, baganya jadi seperti ini. Dari Rasulullah, di sahabat Umarnya, di tingkat tabaqat sahabinya 1, yaitu Ibnu Umar. Kemudian pecah menjadi, di sini kan baru 2 ya, karena kita belum selesai kan. Tapi ini contekannya dari 4 perawi tadi, itu ada Ikrimah, Sa'ad bin Thorik, sama Habib bin Abi Thabit. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, di sini. Di sini. Jadi kalau pecah begini berarti ada satu perawi yang dia memiliki 2 murid begitu. Seperti juga Ibnu Umar yang memiliki 3 murid dalam bagian ini. Hamdalah juga memiliki 2 murid. Ya kan? Gitu ya. Dari 2 murid ini ternyata cucu muridnya, waduh cucu murid apa tuh? Ya pokoknya begitulah gitu ya. Itu turun di Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Begitu. Nah, kita juga dari sini bisa menganalisa, teman-teman. Berarti dari satu hadis, ada yang sanadnya panjang, ada yang sanadnya pendek. Sebetulnya nggak terlalu pendek sih ya. Tidak masuk juga dalam kriteria yang disebut sebagai sanad Ali. Sanad Ali itu biasanya kan 3 begitu ya. 3 atau 4 mungkin. Paling banyak gitu. Kalau ini kan tetap banyak nih, 1, 2, 3, 4, dan kemudian rawi 5 ya, tetap agak banyak. Tapi bisa terlihat di sini, bisa dijadikan bahan analisis bahwa sanad yang diterima oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu lebih pendek daripada yang diterima oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Nah, sekarang pertanyaannya, yang lebih bagus itu yang lebih pendek atau yang lebih panjang sanad itu? Yang lebih banyak ya Pak? Lebih pendek, Pak. Pendek, Pak. Hadis yang lebih pendek itu dianggap lebih bagus. Dianggap lebih bagus. Karena dia berarti semakin dekat kepada Rasulullah. Kalau Anda punya informasi disampaikan ke banyak orang, sama disampaikan ke sedikit orang,
Kira-kira distorsi kalau terjadi itu kepada orang yang banyak atau kepada orang yang sedikit? Banyak, Pak. Iya, sama logikanya kayak gitu. Walaupun jumlah ini tidak menjadi acuan utama. Karena kita belajar ya waktu diskusi tentang sanad, yang menjadi acuan utama tetap adalah penilaian dari para sanadnya itu, ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Tapi kebetulan dalam case ini kan kita punya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang syaratnya itu tentu lebih ketat daripada Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Plus mereka lebih pendek pula. Jadi kita boleh katakan dalam case ini sanad yang diterima oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari itu lebih baik. Begitu ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, paham ya sampai sini ya. Baik, sekarang langkah selanjutnya Anda setelah menemukan hadis, ada di kitab mana, halaman berapa, sudah bisa bikin bagannya, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah Anda kemudian bisa memberikan penjelasan berdasarkan studi sanad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini kredibilitasnya sangat diakui ya. Ini kita bisa katakan sederhananya sanadnya baik, sahih. Kemudian secara matan tidak ada yang bertentangan. Hadis Bunyal Islam wala khamsin tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam kesempatan yang lain juga kan banyak perintah tentang sholat, puasa begitu toh. Jadi ini ya relevan gitu ya. Tidak ada yang perlu diragukan dari segi matan. Tidak ada syadz gitulah. Maka kesimpulannya bisa dikatakan hadis hasan sahih. Dan ini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ketika Imam At-Tirmidzi itu salah satu cirinya itu senang beliau itu menuliskan nilai hadis begitu. Nah, ini kan dari Sunan At-Tirmidzi ya, dan beliau di akhir itu mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Begitu. Jadi hadis ini adalah hadis hasan sahih. Apa artinya hasan sahih ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan ini? Apa teman-teman? Ada yang tahu enggak? Di bawahnya hadis sahih, di atasnya hadis dhaif bukan, Pak? Tapi hadisnya cuma satu. Kan hadisnya cuma Bunyal Islam. Ayo apa? Jadi ada yang mengatakan hadis ini bisa jadi ada riwayat yang hasan, ada riwayat yang sahih. Karena kita kan tadi melihat ya, ternyata hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, ada jalurnya, ya enggak? Ya kan? Iya, Pak. Ada jalur yang sahih, ada jalur yang hasan. Begitu. Salah satu makna dari ungkapan yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan hada hadisun hasanun sahihun. Tapi tidak masalah karena hadis yang sahihnya ada. Berarti kan secara umum kita bisa katakan hadis ini sahih. Tapi kalau secara spesifik mana? Nah, kalau dari bagan ini kita bisa mengatakan dari periwayatan Ibnu Umar yang nanti turun ke Imam Muslim itu sahih. Begitu juga yang ke Imam Bukhari. Ya enggak? Yang lainnya bisa jadi hasan, bisa juga sahih. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya, ketika tadi simulasi Anda menjadi nanti guru PAI atau jadi ulama, ya apa saja ya. Ada yang nggak mau jadi guru nggak? Walaupun kuliah di PAI. Atau mau jadi guru semua? Sepertinya begitu, Pak. Pengen jadi guru semua. Oke. Nah,
Jadi teman-teman udah bisa nggak menjawab pertanyaan tadi? Bu Guru, kalau hadis ini ada di mana begitu? Bisa ya? Bisa Pak, insya Allah. Bisa, Pak, insya Allah. Iya. Dan kalau ditanya kualitasnya apa? Sahih atau maudhu atau hasan atau apa? Sudah bisa ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak, insya Allah. Oh, sudah bisa. Nah, tinggal langkah selanjutnya adalah ini ada penjelasan hadis lah, ada syarahnya lah ya. Jadi ini saya ambilkan contoh sederhananya. Nanti sih dalam tugas Anda jelaskan dalam paragraf yang baik ya. Ini karena buat contoh saja, Islam dibangun di atas 5 amalan. 5 amalan tersebut ibarat tiang-tiang yang saling berkaitan yang membentuk Islam itu sendiri. Maka kita bisa membayangkan kalau orang tersebut tidak memiliki tiang-tiang yang lengkap, maka ya nilai keislamannya juga mungkin gitu ya, mungkin sekali lagi perlu dilengkapi gitu ya. Jadi kita harus termotivasi dengan adanya hadis ini supaya kita kemudian Islamnya menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Kira-kira kayak gitulah ya gambarannya ya teman-teman ya. Oke. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas ya? Iya, Pak, cukup jelas. Baik. Sekarang kita mau coba simulasi dengan aplikasi. Supaya kalau ini juga berhasil ya, teman-teman tidak perlu lagi melakukan download begitu ya. Ini Google Chrome saya udah kelihatan belum yang warna hijau? Kelihatan. Sudah, Pak. Nah, langkahnya adalah Anda buka browser apa saja ya, silakan Chrome ataupun Firefox atau apa begitu ya. Nah, Anda ketikkan shamela.ws. Enter. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Bisa baca nggak, teman-teman? Bisa baca nggak? Udah belajar bahasa Arab ya? Udah belajar bahasa Arab sampai berapa kali? Sama Pak Andi dan Pak Karen? Mudah-mudahan udah bisa baca ya. Ya kalau belum bisa nanti coba sambil baca kamus lah begitu ya. Kalau ini mudah nih. Ini mudah nih ya. Al-Maktabah Syamilah. Kebaca ya? Iya enggak? Iya, Pak. Oke, Ar-Rosmi dan seterusnya. Sudah, kita langsung saja. Di sini nih. Bahsun fil Maktabah. Ya, ini kan tanda search ya kan? Nah, ini mudah ya. Jadi Anda klik ini. Muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau mau langsung Anda juga boleh ketikkan ini shamela.ws/search gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman. Bahsun fi kullil kutub, di semua kitab, atau yang muhaddad ya, terbatas, tertentu. Ya, saya sih nggak mau cari yang fi kullil kutub karena nanti hasil pencariannya lama. Kan kalau yang dicari banyak gitu areanya jadinya lama ya. Jadi saya abaikan yang ini. Tapi kalau Anda mau ya silakan aja kalau mau dicoba gitu ya. Bolehlah kita coba nanti. Tapi saya mau coba yang sini dulu. Oke? Nah, di sini menunya tolong diperhatikan ya. Di sini fadlan adkhil kalimat al-bakhas. Nah, please gitu kan. Insert gitu ya enggak? Nah, tadi sudah saya ketik ya bunil Islam ala khamsin, copy paste. Kemudian di bawahnya aksam fadlan ikhtar kisum au aksar. Boleh pilih satu atau beberapa alternatif kumpulan kitabnya. Masih ingat nggak yang waktu saya bilang ada pilihan di tengah itu yang mutunul hadis itu di aplikasi Maktabah Syamilahnya? Iya, Pak. Masih, Pak. Di sini caranya di bagian ini ya. Jadi kalau di Maktabah Syamilah, nih tadi kan saya yang tengah ini nih al-aqidah gitu ya dan segala macamnya. Nah, untuk yang berbasis web, maka Anda pilih di sini. Nah, Anda bisa klik kemudian scroll. Akidah bukan, tafsir bukan. Kutubus sunnah ya.
kayaknya ya. Ulumul hadis, usul fikih, ulumul fiqh, mantik, fikih, masail, faraid, fatwa, sirah, tarikh, tarojum, buldan, kutubul lugah, ada balaghah. Saya juga enggak hafal teman-teman sebetulnya. Jadi udah ya, udah sampai mentok, nggak ada yang lebih relevan daripada kutubus sunnah. Jadi tampaknya ada sedikit perbedaan. Kalau di Maktabah Syamilah dia menggunakan mutunul hadis, kalau di sini menggunakan kata kutubus sunnah. Yang ini ya, oke ya. Cek dah. Nah, sebetulnya di sini juga kita bisa memilih nih kitab-kitabnya kalau mau begitu kan. Misalnya kalau Anda mau ketikkan sahih begitu, nanti akan muncul. Nah, seperti itu tuh. Coba saya ingin Sahih Muslim gitu. Tapi nggak terlalu berhasil kayaknya ya. Anyway, ya sudahlah, kita pilih yang Jami'ul Mu'allifin ya. Jadi semua, tapi dalam kategori kutubus sunnah. Yang ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke, karena sudah, maka kita klik bahas. Search. Wih, cepet Lebih cepat dari yang tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada lihat 1 sampai 10 dari berapa nih? 50.000 lebih. 500 bahkan. 500 hasil pencarian. Tapi mata Anda kan masih bagus ya? Masih masih bisa melihat secara baik ya? Nah, jadi di sini pelan-pelan Anda perlu lihat. Nah, kalau ininya di baris yang keduanya ini kan penjelasannya, tetapi yang penting itu yang ininya ini, yang pertama ini. Nah, Anda fokus saja pada kalimat-kalimat yang kira-kira mengisyaratkan itu kitab hadis ya, teman-teman ya. Misalnya begini nih, ini kan Sunan At-Tirmidzi, ini Sahih Muslim, begitu ya. Nah, Anda bisa klik kanan, kemudian Anda pilih Open Link in New Tab. Anda juga bisa pilih yang ini nih, Muslim, Open Link in New Tab, gitu ya. Gitu. Al-Baihaqi kita sementara skip dulu. Oke. Nah, pertanyaannya gimana next-nya nih? Kan katanya banyak ini, baru 1 sampai 10. Ada yang tahu caranya? Saya juga tidak tahu. Ini apa? Oke. Tampaknya bisa muncul, teman-teman. 11 sampai 20. Ya. Terus. Kanzul Umar. Kan. Oke. Terus. Al-Lu'lu', ya bukan ya. Bukan yang kita maksud. Kita maunya yang kitab-kitab yang kutubut tis'ah aja. Waduh, Anda harus sabar ya kalau pakai ini ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Nah, ini. Musnad. Sahih Muslim. Oke? Sahih Muslim. Begitu. Lagi. Sahih Al-Bukhari. Oke. Oke ya. Jadi Anda tinggal terus-terusan klik aja ya ke bawah ya. Dan perhatiin, cermati yang nama kitabnya begitu. Sekarang kita coba explore satu-satu. Nah, ini yang tadi dipilih dan di sini bab maja bunyal Islam ala khamsin. Nah, ini nggak kelihatan hadisnya. Ini kan baru babnya doang ya kan. Nah, gimana caranya? Anda klik ini tali. Tali itu next ya. Nah, di sini kelihatan nih. Jadi Anda bisa pilih ini, bahkan kopinya sudah disiapkan nih. Ini kopi ya. Tuh. Ya. Oke.
Coba yang ini, coba kita pindahkan. Di sini kita bikin file baru aja. Oke, ini Anda perlu bereksplorasi juga nih. Mungkin beberapa cara begitu. Oke, tampaknya bisa ya. Tinggal Anda arahkan sebelah kanan teksnya. Nah, pertanyaannya yang tadi referensi itu ada di mana dia? Kalau tadi kan kelihatan ya. Di sini ada di mana itu? Ah, ini teman-teman. Ini nih. Ya. Ini juz 4 halaman 354. Ini juz 4 halaman 354. Jadi Anda tetap bisa mengidentifikasi ya, ada di juz berapa dan halaman berapa. Paham ya? Bisa ya? Ini kelihatan nggak? Iya Pak, paham Pak. Bisa. Berarti prinsipnya bisa. Kalau Anda mau pakai aplikasi yang berbasis web saja. Gitu. Jadi ini satu bisa terusin. Ini juga sama karena ini bab, Anda klik tali dulu ya. Next. Nah ini muncul begitu toh. Kemudian ini juznya segala macam. Bisa copy juga. Nah, ini klik ini ya. Gitu kan. Kemudian udah paste di sini. Ada referensi ininya, tautannya ya. Robit itu tautan, link. Gitu. Boleh kayak gitu ya. Jadi kalau nanti tugasnya Anda kerjakan melalui yang berbasis web, munculin aja kayak gini. Jadi saya tahu, oh ini berarti yang pakai model ini. Tapi tetap dilengkapi ya, yang tadi ya, juz dan segala macamnya itu ya, supaya jelas. Oke, dan seterusnya. Di sini juga Muslim sudah ada bunyian Islam lah, khamsin dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa menyelesaikan ini tanpa harus menginstal. Nah, untuk langkah selanjutnya membuat bagan sama, ini pun sama, yang lain sama. Jadi semuanya pada prinsipnya sudah bisa dikerjakan. Oke, kira-kira begitu gambaran kita untuk sesi 1 dari takhrij hadis. Nanti di sesi 2 kita akan memperdalam lagi, kita akan upayakan tadi misalnya bagan perawi kita ingin sebisa mungkin kita munculkan tahun wafatnya ya. Tahun wafatnya dan syukur-syukur kalau kita juga bisa menentukan apakah sanad tersebut kategorinya soduk atau muttaham bil kadzib atau misalnya thiqah atau apa begitu ya. Nanti insya Allah dalam pertemuan hari Kamis nanti untuk tambahan dalamnya. Tapi sampai sini dulu asumsi saya teman-teman sudah bisa memahami bagaimana menemukan teks hadis secara lengkap dari kitab-kitab yang aslinya dan sudah bisa membuat bagan dari beragam silsilah sanad dan menentukan nilai hadis apakah dia secara matan dan sanad kategorinya bisa diterima. Begitu ya, sampai sini ya, teman-teman ya. Oke? Iya, Pak. Iya Pak. Baik, Paham, Pak. Pak. Selanjutnya nanti PJ saya akan kasih link untuk buku ya, buku kitab. Maksudnya gini, kan kalau cuma dikasih tahu kayak gini, gimana saya tahu Anda paham kan gitu ya. Jadi kita harus ada tes juga supaya benar-benar paham. Nah, untuk tes itu kan berarti perlu ada praktek hadis ya enggak? Praktek menakhrij hadis. Nah, untuk menakhrij hadisnya ini gimana? Anda mau cari hadis sendiri atau kita tentukan hadisnya? Tentukan aja Pak. Ditentukan aja, Pak. Ditentukan. Baik, kalau ditentukan nanti saya akan sebentar. Ada kitab yang kita bisa mungkin bahas ya. Nanti saya akan jelaskan ke PJ
Dan nanti PJ akan berkoordinasi untuk membagi-bagi hadisnya. Gitu aja kali ya, Ajeng ya. Nanti saya informasikan ya, Kak Ajeng ya. Ya, dan teman-teman nanti kalau sudah bisa mendapatkan hadis apa yang harus ditakhrij, dimulai saja segera. Di uji coba yang tadi kita praktikkan itu, sambil nanti mungkin lihat videonya kalau perlu ya. Nanti kalau ada masalah, kita bahas hari Kamis. Masalahnya ada di mana, dan kita cari solusinya. Sambil kita perdalam lagi untuk materi takrij hadisnya, karena memang masih ada yang perlu diperdalam. Tapi saya kira untuk pengantar atau pertemuan pertama, saya kira cukup sampai sini materinya. Sementara itu dulu. Oke, nggak sulit kan takrij ya? Nggak sulit ya? Enggak, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, kita akan cukupkan. Dan setelah ini nanti saya akan koordinasi dengan PJ untuk membagi-bagi bagian hadisnya supaya teman-teman bisa mulai praktik dan kalau ada kendala hari Senin kita bisa diskusikan. Setelah itu nanti Anda dikasih waktu lagi untuk finishing, habis Lebaran Anda kirim dan itu sekaligus UAS. Begitu rencananya ya teman-teman ya. Jadi nggak sulit lah kuliah sama saya, insya Allah. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak, sepertinya Sinta mau nanya, Pak. Oh iya, Sinta, silakan. Bapak, habis Lebaran itu kapan ya, Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Iya, iya. Iya, jangan lama-lama lah ya. Anda kalau nakit kayak gini butuh berapa lama? Seminggu cukup? Cukup Pak, insya Allah. Sebenarnya Ya? cukup, Pak. Kan klaklik-klaklik aja gitu. Tapi tergantung, Pak. Ya, Kalau hadisnya banyak nggak? kalau hadisnya banyak, jadi kerjanya ekstra. Iya, nanti insya Allah minggu depan kita makanya Anda nanti kalau sudah dikasih hadis dari PJ, tolong langsung dicoba ya. Karena ada kemungkinan gini, ada kemungkinan hadis bagian Anda itu nggak ditemukan. Bisa juga seperti itu, gitu kan? Nah, kalau nggak ditemukan itu kan berarti harus segera dicari gantinya, gitu kan? Harus didiskusikan gitu. Jadi jangan dimulainya nanti udah selesai kita kuliah baru mulai, baru ketahuan, baru ribut nanti. Baru aduh Pak ternyata nggak ada begini. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi langsung coba, langsung dipraktekkan. Minimal bikin yang PPT dasar seperti saya tadi lah gitu ya. Tapi versi hadis Anda begitu. Nah nanti besok insya Allah di pertemuan terakhir itu saya akan kasih template juga untuk tugas akhirnya. Jadi template laporan takhrijnya. Sehingga nanti Anda tinggal mengextend dari apa yang sudah dibuat dalam versi singkat yang model PPT yang saya sampaikan. Kayak gitu. Ya, kalau sudah clear semua, saya sih berharap ya 1 minggu cukup gitu. Artinya nanti berarti kan setelah Lebaran Anda nggak banyak tugas gitu ya, nggak banyak PR. Sambil iseng lah, sambil liburannya cukup panjang soalnya kita nih, katanya sih begitu. Oke, jadi itu sementara Sinta ya. Nanti di-clearkan lagi minggu depan kalau semua sudah dapat hadisnya. Ada lagi yang mau tanya? Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, Pak. Mau tanya lagi boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Ini kan misalkan kalau kita ditanya ya, Pak, sama murid gitu. Terus kalau misalkan ditanya artinya gimana, Pak? Ada nggak, Pak, web atau aplikasi yang bisa ngasih tahu juga artinya ke dalam bahasa Indonesia, Pak? Oh, oke. Untuk terjemah itu ada kitab-kitab yang memang sudah diterjemah ya. Tapi lebih banyak yang belum diterjemah. Nah, kalau memang belum sama sekali, ya cara yang paling gampang sih sederhananya kita bisa ke Google Translate ya. Ke Google Translate, tapi jangan taken for granted gitu. Jadi tetap harus di double check juga. Makanya kan Anda sudah bekali dengan mata kuliah bahasa Arab itu harapannya
tidak harus expert banget jadi orang yang ngerti semua bahasa Arab, tapi minimal tahu lah gitu ya. Kalau nerjemahin Arab tuh pakai Google Translate itu mungkin nggak cukup, dan bagaimana cara memperbaikinya kira-kira paham lah, kira-kira gitu. Seperti itu ya kalau terjemah ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Bertanya Pak, Ya, silakan. kalau ngetik bahasa Arab di laptop itu bagaimana ya Pak? Oh, oke. Saya share screen ya, biar saya praktekkan aja. Teman-teman kalau mau ngetik di Windows bahasa Arab, itu Anda harus tambah dulu support bahasanya. Ini saya contohkan ini di layar muncul ya, ada 3 macam keyboard tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Indonesia, Inggris, Amerika sama Saudi Arabia ya. Kelihatan Pak. Nah, ini Anda bisa tambah. Anda bisa tambah. Kalau belum ada begitu, kalau belum ada Anda bisa tambah. More keyboard layout. Ya mungkin nanti tergantung versi Windows-nya agak sedikit beda ya, mungkin ya. Tetapi intinya Anda bisa tambah nih, add language. Nah, misalnya Anda mau, karena saya udah punya bahasa Arab, ya saya nggak perlu tambah lagi gitu ya. Tapi kalau belum, Anda bisa tambah nih. Nah, ini kan ada nih bahasa Arab. Oke. Nih, ya. Tapi saya mau tambah lah, misalnya Arab Maroko lah, biarin lah untuk contoh aja ya. Jadi Al-Arabiyah Al-Mamlakah Al-Gharibiyah, Maroko. Tapi kalau belum ada, saran saya pakai yang standar, pakai Arab yang Saudi Arabia, ya. Saudi Arabia, yang ini nih, Arabic Saudi Arabia, ya. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya, karena itu yang standar. Nah, tapi ini karena saya udah ada, saya mau iseng aja nih, coba yang ini, Maroko. Tinggal diklik, next, kemudian install. Nanti dia akan proses. Nggak lama sih harusnya. Udah tuh. Udah ada. Nah, kalau sudah ada, kalau sudah ada, itu nanti di Word kita itu biasanya nambah gini, teman-teman. Saya buka Word ini. Ada ini nih, apa ya namanya? Right to left text direction, gitu. Karena kan bahasa Arab kan dari kanan ke kiri ya. Jadi ini diklik dulu supaya dia geser. Makanya kan tanda rulersnya ini pindah ke kanan dia. Kemudian Anda klik ini, Anda klik Saudi Arabia, kursornya juga berubah. Nah, dari sini keyboard Anda itu layoutnya sudah menjadi layout Arabic. Dari mana kita tahu? Anda browsing dulu. Kan kalau belum hafal, kayak saya belum hafal misalnya ya. Jadi ini balik dulu, saya browsing dulu. Saya begini. Arabic keyboard map misalnya gitu. Gini. Nah, ya dicari yang pas saja. Kalau bisa sih ada ABC-nya juga. Tapi kalau enggak, ya. Nah, yang gini nih maksud saya ini. Nah, ini kan ada poetry-nya ya, ya enggak? Tapi di bawahnya ada huruf-hurufnya. Nah, ini di print, tempel lah di mana begitu. Tapi kalau mau Anda juga bisa beli stiker. Dulu itu ada stiker, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Zaman saya kuliah dulu S1, kita suka tempel-tempelin pakai stiker. Tapi lama-lama kok saya lihat kotor gitu ya. Jadi kita coba hafal. Ya, karena udah terlalu lama, ada yang hafal, ada yang enggak. Nah, tapi intinya Anda begini ya. Anda begini. Nah, karena nggak hafal misalnya, ya sudah. Sementara pakai dua layar dulu begini. Ini tadi sudah dibuat text direction-nya pindah. Oh, ini balik lagi ya karena tadi ganti Arab, ganti Inggris. Kita ganti Arab sini. Oke. Nah, saya coba besarkan supaya lebih terlihat. Nah, sudah panduannya di situ. Jadi kalau menulis bismillah itu
Ba itu Anda tekan F, jadinya bismillah tuh. Kemudian S itu sin gitu. Mim, spasi. Gitu. Maaf. Gitu teman-teman. Terus kalau mau dibikin shackle, Anda balik lagi. Misalnya nih mau dibikin ada shackle-nya ya. Anda tekan shift. Kemudian lihat shackle-shackle-nya nih ada di sini nih. Ya kan? Ini kan ada shackle juga nih. Ya toh? Nih. Jadi yang atas-atas ini nih syiddah gitu ya, domatain, doma, fatatain, fathah dan seterusnya. Ya ini kan shackle ini. Nah, ini berfungsi juga. Jadi Anda bisa kayak gitu. Harusnya di sini tuh ada tanda kasroh ya, tapi ini nggak muncul nih kasroh. Karena kasroh itu shift dan A. Kemudian Anda geser kursornya pakai panah ke depan. Kemudian Anda lanjutkan. Geser lagi. Geser lagi. Kayak gitu caranya. Syiddah itu apa? Nah, gitu. Tasjid ya Pak. Iya. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Anda sangat suka dengan ini, bisa juga nanti fontnya diganti. Ada font-font yang bagus lah. Misalnya ini mungkin lebih baik gitu ya. Arabic typesetting yang lebih natural kelihatannya gitu ya. Atau banyak juga ya Anda bisa itulah. Iya. Tapi dasarnya kayak tadi. Oke. Kira-kira begitu. Tadi siapa yang nanya? Lupa saya. Ajeng Pak. Anjing. Kegambar nggak kira-kira caranya? Baik Pak, paham Pak insya Allah. Oke. Sip. Ada lagi teman-teman? Nah ini kalau udah kebanyakan keyboardnya bisa dihapus juga. Jadi ini kalau kebanyakan gitu ya, misalnya tadi saya ketambahan Maroko mau dihapus bisa itu nanti belakangan. Oke, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Saya pikir seperti itu untuk langkah awal. Segera saya akan koordinasi dengan Ajeng untuk membagi hadisnya. Mudah-mudahan Senin Anda sudah mulai bisa praktik. Tolong dipraktikkan. Syukur-syukur kami sudah selesai. Wah, enak kita nih wasnya cepat selesai. Nanti kita insya Allah ketemu lagi hari Kamis untuk melanjutkan diskusi kita. Baik, kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Sehat kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ron Pak. Sama ya.